Selamat sore Bapak, Ibu, dan Saudara. Kita tentunya rindu untuk bersama-sama berkumpul, memahami firman Tuhan melalui pemahaman Alkitab bersama. Dan karena itu saat ini kita akan mengadakan pemahaman Alkitab di keluarga kita masing-masing. Sebelum kita memulai di dalam kita memahami Alkitab, marilah kita menaikkan pujian kita dari Kidung Jemaat 344, baitnya yang pertama dan yang keempat. Ingat akan nama Yesus. Akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, kemana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah suka surga yang bakal. Bila mendengar namanya, banyak kita menyembah dan mengaku Dia Raja kini dan selamanya. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Sebelum kita merenungkan kesaksian sabda Tuhan, baiklah kita datang ke hadirat Tuhan di dalam doa. Kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhanku, yang menjadi sumber kekuatan dan penghiburan kami, pada kesempatan sore hari ini kami boleh berkumpul bersama dengan anggota keluarga kami masing-masing. Dan kami pun saat ini hendak bersama-sama merenungkan dan membahas sebagian firman Tuhan melalui kesaksian 1 Petrus 2, 18 sampai dengan 25. Dan karena itu Tuhan, di dalam pembahasan dan juga perenungan ini kami mohon penyertaan dan pimpinan Tuhan. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami naikkan doa kami ini. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku sekalian, kita akan membaca kesaksian firman Tuhan dari 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-18 sampai dengan 25. Yang demikian sabdanya. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah.
Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Demikian firman Tuhan yang tersurat di dalam 1 Petrus 2 ayatnya yang 18 sampai dengan 25. Dan saat ini pemahaman Alkitab ini diberi tema kasih karunia Allah di dalam penderitaan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, penderitaan umumnya dipandang sebagai hukuman Allah. Hampir semua orang yang sedang menderita atau melihat orang lain dalam penderitaan menganggap penderitaan itu sebagai hukuman Allah. Penderitaan sering dihubungkan dengan dosa dan hukuman. Benarkah penderitaan selalu akibat dosa dan hukuman Allah? Di pihak lain, kasih karunia Allah umumnya dihubungkan dengan berkat-berkat yang dialami seseorang, kelimpahan dan juga kemudahan hidup. Dengan mudah orang akan mengatakan kalau hidup seseorang berjalan lancar tanpa kesulitan, itulah kasih karunia Allah. Namun jika seseorang mengalami kesulitan atau menderita, itulah hukuman Allah. Akibat pandangan yang demikian ini tidak jarang membuat orang yang mengalami penderitaan kemudian merasa kebingungan atau bahkan makin frustasi. Apakah kita sebagai orang Kristen lepas dari berbagai kesulitan dan penderitaan? Sebagai orang Kristen kita telah ditebus dosa-dosa kita oleh Tuhan Yesus, sehingga orang Kristen tidak akan menderita lagi. Benarkah pandangan yang demikian ini? Saudara, menurut para ahli, surat 1 Petrus ini ditulis menjelang akhir abad pertama Masehi, ketika orang Kristen mengalami penganiayaan karena kekristenan mereka. Nampaknya orang-orang yang baru masuk Kristen ini berasal dari golongan rendah dalam masyarakat. Ini nampak dari nasihat yang diberikan untuk para budak. Pada masa itu seorang budak sepenuhnya adalah milik tuannya. Tidak punya hak apa-apa dan karenanya sangat mungkin mengalami perlakuan yang tidak layak. Namun mereka dikuatkan oleh nasihat untuk tetap berlaku baik. Jemaat diajak untuk taat menanggung penderitaan. Taat bukan berarti pasrah dan menyerah. Taat menunjukkan pada sikap mengikuti teladan Kristus yang menderita. Apa teladan di dalam penderitaan Kristus itu? Itu secara jelas disebutkan pada ayat yang ke-22 sampai dengan 24. Nanti Bapak Ibu Saudara dan adik-adik bisa membaca di rumah. Dan ini menjadi sebuah ajakan untuk hidup baik. Hidup kudus meskipun menderita. Menderita demi kebenaran. Itulah
teladan penderitaan Kristus. Kalau seseorang menanggung penderitaan yang bukan karena kesalahannya sendiri, itu adalah kasih karunia. Kata yang diterjemahkan dengan kasih karunia atau dalam bahasa Inggrisnya grace atau bahasa aslinya charis. Apa arti charis di sini? Nampaknya petunjuk dapat kita dapatkan dari Lukas pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-32 sampai dengan 34. Silakan dibaca masing-masing. Kata charis digunakan 3 kali dalam ayat-ayat ini dalam artian kebaikan di hadapan Allah. Kalau kita berbuat baik hanya kepada mereka yang telah berbuat baik kepada kita, maka itu tidak ada kelebihannya di hadapan Allah. Namun kalau kita mengasihi musuh dan berbuat baik kepada mereka yang berbuat jahat, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Penderitaan juga dapat menjadi kasih karunia, karena penderitaan pun mempunyai banyak sisi positif. Penderitaan bisa memperkaya, bisa menggembleng, memurnikan, serta mendewasakan kita. Kita bisa membandingkan dalam Roma pasal yang ke-5, ayatnya yang ke-3 sampai dengan yang ke-5. Ayat yang ke-20 di sini menegaskan lagi. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Menderita karena berbuat baik adalah kasih karunia, karena berarti kita mendapat kesempatan untuk mengikuti jejak Kristus. Jika kita menderita karena berbuat baik adalah kasih karunia, maka orang Kristen dimampukan untuk kuat dan tabah di dalam penderitaannya. Menderita karena berbuat baik atau karena kehendak Allah, maka kita harus menanggungnya dengan taat dan setia. Tetap mengasihi meskipun dibenci, tetap melayani walaupun dikritik, tetap setia kendati disakiti, tetap bermurah hati tanpa mengharapkan pamrih. Penderitaan yang semacam ini merupakan panggilan bagi setiap pengikut Kristus. Dalam ayat yang ke-21 sampai dengan 25 menegaskan panggilan untuk meneladan Kristus dan menunjukkan secara nyata apa yang telah Kristus lakukan. Kristus yang telah menebus dosa seisi dunia ini termasuk mereka para budak, telah memilih menjadi hamba yang menderita. Kita dinasihati untuk belajar dari penderitaan Kristus. Kita diajak untuk mengikuti jejak Kristus yang menderita. Dan dalam bagian ini kita dapat mendengar gema dari Yesaya 53 mengenai hamba Tuhan yang menderita. Bagian yang menggambarkan penderitaan dan kemenangan Yesus. Di bawah ini kita akan melihat ketergantungan 1 Petrus ini dengan Yesaya 53. Nanti bisa diperhatikan dengan kita membaca dan membandingkan 1 Petrus 2 dengan Yesaya 53. Pada ayat yang ke-25, metafor yang digunakan berubah menjadi metafor gembala yang juga digunakan oleh Tuhan Yesus seperti dalam Yohanes 10 ayatnya yang pertama sampai dengan ke-10. Di dalam kepercayaan kepada Yesus Sang Gembala, umat akan memperoleh pemulihan dari penderitaan yang dialami. Sebagai orang percaya dipanggil untuk berani menanggung penderitaan akibat perbuatan yang baik dan yang sesuai dengan kehendak Allah. Kita dipanggil untuk senantiasa meneladan dan mengikuti jejak Kristus. Sepanjang kehidupan kita di dunia ini penuh dengan risiko dan penderitaan. Namun kita bersyukur mempunyai Tuhan yang adalah gembala yang baik bagi umatnya. Sekalipun mengalami penderitaan, pemeliharaan Allah adalah jaminan yang pasti yang seharusnya menjadi kekuatan bagi setiap orang percaya.
Demikian uraian singkat dari penjelasan 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-18 sampai dengan 25. Dan mungkin Bapak, Ibu, dan Saudara bisa menambah uraian ini untuk bisa memperjelas dari uraian itu. Dan sebagai bahan untuk pendalaman dari materi ini, ada beberapa hal yang perlu dipercakapkan di tengah-tengah keluarga. Apakah perbedaan penderitaan karena dosa dengan penderitaan karena berbuat baik? Jika saat ini saudara menderita, penderitaan itu karena dosa atau karena perbuatan baik yang saudara lakukan? Apa yang membuat saudara tetap percaya kepada Tuhan sekalipun berada dalam penderitaan? Dan apa yang akan saudara lakukan ketika penderitaan itu menimpa hidup saudara? Inilah pertanyaan reflektif yang bisa didiskusikan di tengah-tengah keluarga sehingga kita menemukan makna penderitaan itu seturut dengan kehendak Allah. Tuhan senantiasa memberkati. Amin. Kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 370 baitnya yang pertama, di mana kita akan senantiasa setia mengikuti Tuhan Sang Juru Selamat kita. Ku mau berjalan dengan Juru Selamatku. Ku mau berjalan dengan Juru Selamatku, di lembah berbunga dan berair sejuk, yang kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Bapa. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengarkan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikut.